apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi, kita bertemu kembali, kita akan belajar kembali. Anak-anak semuanya sehat hari ini? Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau membantu Bu Guru untuk memimpin berdoa? Iya, silakan. Berdoa selesai, terima kasih yang sudah membantu Bu Guru. Nah, anak-anak semuanya siap untuk belajar? Siapa yang sudah siap? Iya, hari ini kita akan masuk ke tema 1 diriku. Kita masuk di subtema 3, aku merawat tubuhku. Kemarin kita sudah belajar tentang anggota tubuh, tentang nama-nama anggota tubuh, tentang kegunaannya atau fungsinya. Kita belajar tentang panca indera, kita juga belajar tentang bagian tubuh kita yang sangat rahasia. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara kita merawat tubuh kita supaya tidak cepat rusak, supaya bermanfaat. Nah, karena tubuh kita ini adalah karunia dari Tuhan, maka kita wajib bersyukur. Pinter. Kita wajib bersyukur. Caranya bagaimana? Iya, 4 sehat 5 sempurna, betul. Selain itu, ya kita rawat, kita jaga tubuh kita supaya tetap bersih, supaya tetap sehat. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, untuk merawat rambut kita. Apa yang harus kita lakukan? Anak-anak bagaimana supaya rambutnya tetap bersih, tetap rapi, tidak bau? Bagaimana? Dikeramasi, betul. Dikeramasi pakai sampo. Iya, dikeramasi pakai air bersih, dikasih sampo supaya wangi, supaya bersih. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara merawat gigi kita supaya tidak sakit gigi, supaya tidak cepat lepas? Gosok gigi, pinter. Gosok gigi pakai air bersih, gosok gigi pakai pasta gigi, pakai odol. Iya, gosok gigi pakai odol. Anak-anak kalau gosok gigi berapa kali sehari? Ya, boleh. Gosok gigi biasanya harus kita lakukan kalau pagi bangun tidur kita gosok gigi. Kalau setelah makan kita gosok gigi, dan malam sebelum kita tidur kita harus gosok gigi. Kenapa mau tidur kita harus gosok gigi? Supaya sisa-sisa makanan yang tertinggal di dalam gigi kita akan bersih ketika kita tidur. Kalau kita tidur dalam keadaan gigi yang tidak bersih, maka kuman-kuman yang ada di gigi kita akan memakan sisa-sisa makanan itu, menyebabkan gigi kita ikut sakit. Pinter. Itu untuk merawat gigi. Kemudian lagi, kalau kita ingin merawat kuku kita supaya selalu bersih, tidak digunakan untuk sarang kuman, bagaimana caranya? Iya, rajin potong kuku. Ya, kita harus rajin potong kuku supaya kuku kita selalu bersih, tidak dipakai tempat, tidak dipakai sarang untuk kuman-kuman. Karena tangan kita ini adalah tempat yang paling mudah ditempati kuman. Karena di mana-mana anak-anak sering pegang segala sesuatu, baik itu yang bersih ataupun yang kotor. Sedangkan kuman kita tidak bisa melihat. Kuman tidak terlihat. Mengerti? Baik, lalu untuk membersihkan telinga kita supaya telinga kita ini tidak cepat rusak, supaya selalu bisa mendengar, supaya tetap bersih dan sehat, bagaimana caranya? Iya, kita bersihkan telinga kita pakai apa? Pakai cotton bud, betul. Ketika membersihkan telinga kita hanya boleh menggunakan cotton bud. Ya, tidak boleh menggunakan alat lain, menggunakan lidi misalnya, kita pakai lidi, dikorek-korek pakai lidi, tidak, itu bahaya. Nanti kalau lubang telinga kita yang di dalam ini sakit, tergores, lecet, nanti susah akan menyembuhkan karena ada di dalam sini. Jadi kalau membersihkan telinga kita harus pakai cotton bud, betul. Lalu tambah lagi, untuk menjaga kulit kita supaya tetap bersih, tidak gatal-gatal, supaya bisa halus, bagaimana caranya? Mandi, betul. Mandi pakai air bersih, mandi pakai sabun. Iya, digosok, mandi pakai sabun. Mandi berapa kali?
2 kali boleh, pagi dan sore. Ada yang 3 kali? Iya boleh, pulang sekolah, mau pergi TPQ, atau pulang bermain dari mana, pulang dari pergi-pergi jauh, mandi, boleh. Minimal mandi 2 kali. Pagi bangun tidur kita mandi, dan sore sebelum kita tidur, sebelum hari gelap kita juga mandi. Supaya badan kita bersih dan segar. Tidak gatal-gatal, tidak ada banyak debu yang menempel, sehingga menjadi sehat. Nah, selain mandi, bagaimana untuk merawat kulit kita supaya tetap sehat? Pakai hand body. Betul, setelah mandi anak-anak boleh pakai hand body supaya kulitnya bersih, kulitnya sehat. Nah, satu lagi, bagaimana cara kita untuk merawat mata kita supaya tetap sehat? Iya, membaca di tempat yang terang, tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Betul, tidak boleh melihat matahari, ya, tidak boleh melihat matahari, karena nanti mata kita menjadi silau, mata kita menjadi sakit. Pinter. Itu cara-cara untuk merawat tubuh kita. Ada cara lagi, ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk merawat tubuh kita. Nah, seperti kemarin Bu Guru telah mengajarkan bagaimana cara duduk ketika membaca yang benar, bagaimana jarak buku kita ketika kita sedang membaca, Bu Guru sudah mengajarkan. Sekarang Bu Guru akan ulangi. Bagaimana cara duduk kita ketika kita sedang membaca? Lihat ini. Nah, ini adalah cara yang salah ketika kita duduk sambil membaca. Karena apa? Karena punggungnya terlalu membungkuk. Nah, nanti punggung kita yang belakang ini cepat sakit, mudah lelah, jadi cepat rusak. Sedangkan cara yang baik yang bagaimana? Ini cara yang baik. Ya, duduknya tegak. Punggungnya bersandar, kakinya menyentuh lantai, buku ditaruh di atas meja. Jaraknya seberapa? Jauh atau dekat? Iya, 30 cm. Kemudian kita membacanya juga harus di tempat yang terang. Pinter. Lalu satu lagi. Bagaimana kalau anak-anak menulis? Nah, menulis cara pegang pensilnya bagaimana? Ini cara pegang pensil yang salah. Ya. Iya, pegang pensil untuk menulis tidak seperti ini. Tidak seperti ini, ya. Tetapi cara pegang pensil yang benar saat kita menulis adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Kita pegang pensilnya seperti ini. Tidak seperti ini, tidak juga seperti ini kita menulis, tidak. Tapi memegang pensilnya adalah seperti ini. Anak-anak bisa mengerti? Nah, kemudian bagaimana cara kita meletakkan buku kita yang benar ketika kita membaca? Seperti ini? Benar atau salah? Iya, ini adalah cara yang salah. Kalau seperti ini, benar? Iya, ini adalah cara yang benar. Nanti anak-anak di rumah, karena anak-anak masih belajar di rumah, harus mempraktekkan semuanya hal-hal yang benar, hal-hal yang diajarin Bu Guru yang baik-baik, yang digunakan untuk merawat tubuh kita, untuk menjaga tubuh kita. Mulai hari ini harus diingat-ingat, kalau duduk harus tegak, tidak boleh punggungnya sampai melengkung. Nah, lagi, anak-anak menulis pakai tangan, betul. Anak-anak menulis pakai tangan. Kemudian kalau anak-anak sudah seharian bermain, menulis, pegang segala sesuatu, pegang apapun, kira-kira tangan kita bagaimana? Bersih atau kotor? Iya, tangan kita pasti kotor. Kalau kotor bagaimana? Cuci tangan, betul. Kalau kotor kita harus cuci tangan. Seperti yang dianjurkan saat ini, kita harus rajin cuci tangan karena di sekeliling kita di sini sedang banyak virus corona, betul. Anak-anak, kalau tangan kita kotor, sebelum kita cuci tangan, biasanya yang nempel di jari-jari tangan kita, di tangan kita itu apa? Tanah, iya boleh. Biasanya di sini nempel tanah-tanah sampai kotor. Apalagi? Debu, betul. Debu menempel banyak di sini. Lalu apalagi?
Virus. Iya, pinter. Virus bisa menempel di tangan kita karena kita pegang segala sesuatu yang itu kotor, belum tentu bersih. Selain virus, apalagi yang suka nempel di tangan-tangan kita, di sela-sela jari ini, kemudian di ujung-ujung kuku apa? Kuman. Pinter. Ada virus, ada kuman. Kira-kira anak-anak tahu tidak kalau di tangan anak-anak ini sedang ada kumannya atau sedang ada virusnya? Tahu tidak? Ya, kita tidak tahu. Anak-anak tidak tahu, bu guru juga tidak tahu. Karena virus, karena kuman tidak bisa kita lihat dengan mata kita yang biasa. Kita hanya bisa melihat kuman, melihat virus menggunakan kaca pembesar, alat pembesar. Pak dokter yang punya. Bu guru tidak punya. Nah, karena kita tidak bisa melihat di tangan kita ada virus atau ada kuman, maka cara kita adalah kita harus rajin cuci tangan. Nah, anak-anak sudah tahu bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Nah, nanti setelah kita belajar ini, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu 6 langkah cuci tangan. Nah, sebelumnya Bu Guru akan mengajari anak-anak sekalian bagaimana saja 6 langkah untuk cuci tangan itu yang harus kita lakukan supaya tangan kita selalu bersih dan bebas dari kuman, bebas dari virus. Betul. Yang pertama, kita harus mencuci tangan di bawah air yang mengalir. Air yang mengalir maksudnya air keran. Ya, air keran. Kenapa air yang mengalir? Supaya ketika kuman ini kena air, langsung ikut pergi, ikut aliran air. Yang pertama, kita basahi tangan kita di bawah keran. Di bawah keran yang airnya mengalir, kita basahi. Setelah itu, kita berikan sabun. Boleh sabun cair, boleh. Sabun batangan yang biasanya kita pakai untuk mandi juga boleh. Lalu kita gosok-gosok sabun itu sampai berbusa. Setelah berbusa, kita bersihkan sela-sela jari kita dari punggung tangan. Jari yang sebelah kiri kita bersihkan. Setelah bersih, kita pindah jari yang kanan dari punggung tangan. Nah, setelah bersih, kemudian jari tangan kita kuncikan. Tangan kiri kita kuncikan. Setelah bersih, kita pindah tangan kanan. Kita kuncikan. Setelah bersih, ganti supaya sela-sela yang ada di sela-sela jari jempol ini bersih, kiri dan kanan, kita bersihkan. Sampai bersih. Setelah bersih, kita pindah jari kanan. Nah, setelah bersih, kemudian ujung kuku kita ini juga harus kita bersihkan. Caranya, nah, kita putar-putar di telapak tangan. Setelah bersih, kita ganti tangan yang sebelahnya. Setelah semuanya bersih, kita bilas tangan kita di bawah keran, di bawah air yang mengalir. Kita bersihkan busa-busa sabunnya. Punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, sela-sela jari, telapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Kita bersihkan semuanya di bawah air mengalir. Nah, setelah sisa-sisa sabunnya bersih dan tangan kita sudah terasa bersih, kemudian kita keringkan pakai handuk atau pakai lap bersih atau pakai tisu. Nah, kita keringkan. Setelah kita keringkan, kita pakai tisu atau pakai lap itu untuk menutup keran kembali. Kita menutup keran pakai tisu atau pakai lap, kita tutup. Kenapa pakai lap? Kenapa pakai tisu? Supaya kuman yang ada di gagang keran tidak kembali menempel ke tangan kita. Tadi kan tangan anak-anak kan kotor ketika memutar keran, ketika menyalakan keran. Pasti kuman yang ada di jari ini, yang ada di tangan ini pindah ke gagang keran. Nah, supaya kuman yang ada di gagang keran tidak pindah lagi ke tangan kita, maka kita menutup keran pakai kain lap atau pakai handuk atau pakai tisu. Nah, mengerti?
Baik, nanti tugas anak-anak di rumah adalah anak-anak mempraktekkan 6 langkah cara mencuci tangan dengan air yang sesungguhnya, dengan sabun yang sesungguhnya. Anak-anak praktek di bawah keran, cuci tangan pakai sabun. Caranya seperti ini yang diajarin Bu Guru tadi. Di video dikirim ke Bu Guru. Baik, mengerti? Itulah pelajaran kita hari ini. Nanti setelah kita tutup, kita akan bernyanyi bersama tentang lagu 6 langkah cara mencuci tangan. Baik, anak-anak mengerti? Tugasnya bisa dimengerti. Tugasnya adalah membuat video ketika anak-anak mencuci tangan dengan air yang sesungguhnya, di bawah keran yang sesungguhnya, pakai sabun yang sesungguhnya, di video dan dikirim ke WA Bu Guru. Baik, pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga anak-anak tetap selalu sehat, tetap semangat belajar di rumah. Silakan Bu Guru minta tolong yang tadi sudah memimpin berdoa. Sekarang kembali lagi Bu Guru minta tolong memimpin berdoa sebelum pelajaran selesai. Silahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Selamat bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dadah.